mulai dari venue rusak dan konsumsi kurang layak, munculkan dugaan penyelewengan dana PON Aceh Sumatera Utara yang telan biaya hampir 4 triliun rupiah. Hak pendidikan, ruang bermain, dan jaminan kesejahteraan hidup layak bagi sejumlah anak Indonesia terampas akibat krisis iklim. Belajar, bermain, tapi kami terganggu. Kalau kami tidak ambil air, kami kalau mau minum setengah mati. Selengkapnya dalam 60 menit Special Report, Minggu 22 September, pukul 6 petang di Kompas TV. Perkuat rasa cinta tanah air, perluas wawasan tentang dunia maritim. Ikuti perjalanan Taruna Akademi Angkatan Laut dan awak KRI Bima Suci dalam ASEAN Plus Cadet Sail. Perjalanan mengarungi Asia Timur jauh selama 90 hari dan mempererat hubungan maritim antar bangsa. Ikuti pula keindahan alam, kekayaan budaya, keramahan masyarakat, dan berbagai kegiatan seru di setiap pelabuhan yang disinggahi. Cerita Militer on Sail, Sabtu 21 September, pukul 3 sore di Kompas TV. Kompas Pagi kami lanjutkan, saudara. Polisi ungkap motif pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku mengaku membunuh karena berniat memperkosa korban. Dari hasil penyidikan polisi, tersangka IS awalnya ingin memperkosa korban setelah membeli dagangan gorengan yang dijajakan korban. Tak hanya itu, aksi keji pelaku berujung membunuh korban. Membunuh gadis penjual gorengan kini dijerat pasal pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Bersangkutan hanya ingin memperkosa, bahkan tidak ada niat ingin membunuh, tapi akibat dari itu kemudian tersangka melakukan perkosaan dan akhirnya menyeret korban dan luka-luka yang ada di tubuh korban itu dugaannya memang dari seretan itu karena jaraknya cukup jauh dan dia melakukan sendirian, itulah yang berakibat kematian. Sementara itu, keluarga korban mengaku senang pelaku pembunuh remaja di Pariaman, Sumatera Barat akhirnya ditangkap. Keluarga berharap polisi dapat mengusut tuntas semua yang terlibat. Pihak keluarga korban berterima kasih kepada polisi dan warga yang sudah membantu menangkap pelaku. Keluarga merasa luka mereka atas kehilangan korban bisa sedikit terobati. Kini pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menghukum semua pihak yang terlibat. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini, dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara seksama sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku, Pak, dihukum gimana, Pak? Ya, kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Terkait penetapan tersangka dan proses hukum pemerkosa dan pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes. Rio, selamat pagi. Terkait kasus ini, apakah polisi akan ataupun bahkan sudah menetapkan hukuman mati terhadap tersangka? Ya, Dipo dan juga saudara, terkait penyidikan terhadap tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini, memang sejauh ini prosesnya masih terus berjalan. Pihak kepolisian sejauh ini dalam penyidikan itu menyangkakan pasal tentang pembunuhan dan juga tentang pemerkosaan terhadap tersangka ini. Namun dalam hal ini itu masih dalam proses oleh penyidik dan tidak tertutup kemungkinan dia akan diberikan lagi pasal tentang pasal berlapis atau junto ke pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, dan itu masih dalam proses penyidikan dan akan ada nantinya koordinasi dengan pakar-pakar hukum agar ini pasal yang ditetapkan diberikan kepada tersangka ini bisa lebih maksimal lagi. Demikian, Dipo. Untuk kronologis kan sebenarnya sudah dijelaskan, Rio, tetapi apakah sudah ada penjelasan terkait berapa lama sebenarnya pelaku ini mengincar korban sampai pada akhirnya memperkosa dan bahkan hingga membunuhnya? Ya, Dipo, sebenarnya
tersangka ini hanya berniat untuk memperkosa korban. Ketika itu di Jumat sore tanggal 6 itu tersangka ini membeli gorengan dari korban. Nah, ketika itulah tersangka ini memiliki niat untuk memperkosa korban. Nah, ketika korban ini meninggalkan dia setelah dia membeli dagangan korban, tersangka ini lalu memang membuntuti korban ini. Dalam hal ini pihak kepolisian memang menyebutkan bahwasanya tersangka ini membawa tali rapia, tapi niat itu adalah niat untuk memperkosa korban tali, di mana tali itu dipergunakan untuk mengikat korban nantinya. Namun dalam kejadiannya, dalam peristiwanya ternyata pelaku ini membekap mulut korban dalam waktu 6 menit. Dalam waktu 6 menit inilah korban ini tidak sadarkan diri. Apakah korban ini meninggal ketika itu atau hanya pingsan? Itu memang pihak kepolisian masih membutuhkan keterangan lebih lanjut dari pihak forensik dan hasil otopsi dari korban ini. Sejauh ini memang otopsinya belum keluar hasilnya dan tim forensik pun belum bisa memberikan keterangan yang lebih dalam, karena kemarin itu ketika jumpa pers seharusnya pihak kepolisian memang menghadirkan tim forensik, tapi tim forensik berhalangan untuk hadir ketika itu. Nah, dalam hal inilah yang dilihat oleh pihak kepolisian bahwasanya korban tersangka sejauh ini tidak memiliki niat, tidak ditemukannya unsur pembunuhan berencana di dalam kasus ini, dan hanya memang niat pelaku ini adalah untuk memperkosa korban. Namun dalam perjalanannya korban akhirnya kehilangan nyawa dalam hal itu. Demikian, Dipo. Baik, artinya bisa dikatakan ini adalah sikap impulsif dari tersangka ketika setelah membeli gorengan dari korban, muncul niat untuk kemudian memperkosa. Tetapi apakah sudah dapat dipastikan, Rio, tersangka terkait dengan kasus pemerkosaan ini hanya satu orang atau membuka peluang ada tersangka lainnya? Ya, dalam hal ini memang ketika disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan pada Jumat siang kemarin, itu Kapolda Sumbar menyatakan bahwasanya penyidikannya masih terus berjalan dan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru dalam kasus ini. Namun dalam hal ini Kapolda Sumbar menyebutkan bahwasanya hasil penyidikan sementara, ini masih hasil penyidikan sementara, bahwasanya tersangka dalam kasus yang menyebabkan penjual gorengan ini meninggal dunia adalah satu orang. Sejauh ini masih IS. Namun dalam hal ini kemungkinan besar tersangka bertambah masih banyak, karena juga polisi juga memburu orang-orang yang ikut berperan serta menyelamatkan atau menyembunyikan tersangka ini ketika tersangka ini dalam status buron. Karena lebih kurang ada 11 hari tersangka ini buron dalam kasus ini. Dalam 11 hari ini polisi juga akan mengejar siapa orang-orang yang memasok logistik makanan bagi tersangka ini dan siapa yang melindunginya sehingga dia bisa bersembunyi di dalam rumah kosong di Jorong Padang Galugu itu. Demikian, Dipo. Yang menarik untuk ditunggu adalah selain mengungkap siapa saja pihak yang kemudian membantu korban untuk kemudian bersembunyi, dan sebenarnya apa motif dari para pihak-pihak yang membantu korban ini bersembunyi, tentu kita harus tunggu penyidikan ataupun penyelidikan yang saat ini terus didalami oleh polisi. Terima kasih atas laporan Anda, Rio Yohanes, langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seorang pria yang merupakan juru parkir liar tertangkap saat mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di toilet asrama kampus swasta di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang terpergok penghuni asrama tidak bisa mengelak lantaran dari ponselnya ditemukan bukti rekaman video korban. Pria berusia 24 tahun yang merupakan juru parkir liar tertangkap basah penghuni asrama saat mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di toilet asrama putri di salah satu kampus swasta di Jalan Meranti, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi dengan memanjat dinding toilet menggunakan kursi, lalu mengintip dan merekam korban melalui lubang ventilasi. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena ditemukan bukti rekaman video korban. Saat ini pelaku diperiksa di unit tindak pidana tertentu Polrestabes Makassar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pornografi dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Merekam, kemudian peristiwa itu ternyata dilihat oleh beberapa rekan mahasiswa lain yang sementara berada di tempat lain, lalu dilakukan pengambilan gambar terhadap kegiatan yang pelaku yang sementara melakukan kegiatan mengintip atau merekam. Nah, kemudian untuk tindak pidana pasal yang diterapkan adalah pasal 29 junto pasal 4
terkait Undang-Undang Tindak Pidana Pornografi dengan ancaman sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 12 tahun. Kita ke informasi lain, Saudara. Kebakaran lapak pengrajin kayu terjadi di dekat pemukiman warga di Komplek Pertanian Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu dini hari. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dibantu warga mencoba memadamkan api yang membakar seluruh tempat tinggal dan lapak pengrajin kayu. Kebakaran terjadi di salah satu lapak pengrajin kayu yang berada di tengah-tengah permukiman warga. Kobaran api cepat membesar lantaran banyaknya material bahan yang mudah terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Tangerang Selatan dikerahkan guna mempercepat proses pemadaman api. Penyebab terjadinya kebakaran belum diketahui. Benar Mas. Ini lahan kosong milik PT Pertamina Persero. Ini untuk antisipasi jangan sampai apinya ini melebar ke arah perumahan Komplek Pertamina. Cuma itu saja sih kita antisipasi. Kalau kebakarnya sendiri dari sekitar jam 12, tapi kan tuh kita nggak tahu besarnya atau tidak. Dan itu kelihatan banget ya dari luar pagar ini, wilayah ini. Usai jeda, tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara memukau panggung Bali International Show 2024 dengan menyuguhkan sejumlah manuver udara menakjubkan. Tetaplah bersama kami.